Pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M+ sangat efektif untuk memberantas nyamuk-nyamuk yang nakal dan mungkin sedikit radikal. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya di Infokes 3. Kali ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering muncul ketika musim hujan tiba. Betul, tidak lain dan tidak bukanlah penyakit demam berdarah dengue. Penyakit demam berdarah dengue atau biasa disingkat dengan DBD pertama kali muncul di Indonesia adalah sekitar tahun 1968. Kala itu 58 kasus ditemukan, 24 diantaranya meninggal. Jadi angka kematiannya sangat tinggi, hampir mencapai 43%. Sejak saat itu, penyakit ini menyebar hampir ke seluruh tanah air Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai wilayah endemis demam berdarah dengue. Data dari seluruh dunia juga menyebutkan bahwa Asia menempati urutan pertama dari data jumlah kasus DBD per tahunnya. Dan WHO sebagai Badan Kesehatan Dunia menjadikan Indonesia sebagai negara dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara. Penyakit demam berdarah dengue atau DBD disebabkan oleh virus dengue, ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, virus dengue ini masuk dalam genus Flavivirus dan famili Flaviviridae. Virus dengue dikenal dengan nama DENVI. Jadi terdiri dari 4 serotip, jadi DENVI 1, DENVI 2, DENVI 3, dan DENVI 4. Jadi keempat serotip ini diketahui menyebabkan penyakit pada manusia dengan berbagai spektrum gejala. Gejala yang muncul ketika terkena DBD yang pertama adalah mengalami demam mendadak, kemudian sakit kepala, terkadang nyeri di belakang bola mata, ada rasa mual, kemudian ada manifestasi perdarahan seperti mimisan, kemudian gusi berdarah, dan kemerahan pada hampir seluruh tubuh. Pada umumnya, penderita DBD mengalami fase demam hampir 2-7 hari. Jadi fase pertama, jadi 1-3 hari, penderita akan mengalami demam sangat tinggi, mencapai hampir 40 derajat Celcius. Pada fase kedua, jadi penderita akan mengalami penurunan demam, jadi terjadi pada hari 4 dan kelima. Pada saat ini, penderita akan merasa tubuhnya sehat, bisa beraktivitas normal. Namun sebenarnya, pada fase ini, penderita mengalami fase kritis. Pada fase ini, jika tidak mendapatkan pengobatan yang adekuat, penderita akan mengalami keadaan fatal, karena ada penurunan trombosit yang menurun secara drastis. Fase ketiga akan terjadi pada 6-7 hari. Pada saat ini, penderita akan mengalami demam kembali, namun sebenarnya inilah fase pemulihan. Jadi trombosit akan meningkat kembali ke normal. Sampai saat ini, DBD masih menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat, karena menimbulkan dampak sosial dan juga dampak ekonomi. Kerugian sosial diantaranya adalah menimbulkan kepanikan dalam keluarga, adanya anggota keluarga yang meninggal, dan juga menurunkan usia harapan hidup masyarakat. Dampak ekonomi yang ditimbulkan ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung adalah biaya pengobatan yang cukup mahal, dan biaya tidak langsungnya adalah kehilangan waktu kerja dan biaya lain ketika perawatan, jadi seperti biaya transportasi dan akomodasi yang lainnya. Mengingat obat untuk membunuh virus dengue sampai saat ini belum ditemukan dan vaksin untuk mencegah DBD masih dalam tahap uji coba, salah satunya jalan adalah dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Sudah saatnya kita tidak lagi membiarkan nyamuk ini hidup bebas, bergembira ria, dan meneror kehidupan kita. Pemberantasan nyamuk ditujukan pada nyamuk dewasa dan juga jentik. Tujuannya adalah memutus rantai penularan penyakit demam berdarah ini. Caranya adalah dengan 3M+. Ingat, plus. Kalau 3M tanpa plus itu punya COVID-19. Apa 3M+? M yang pertama adalah menguras. Jadi, menguras semua bentuk bak-bak penampungan air yang dimiliki, seperti bak mandi, drum-drum penampungan air, kendi, dan tempat-tempat penampungan lainnya. Nah, dinding dari bak itu juga perlu disikat minimal 1 kali seminggu untuk menghilangkan telur-telur yang menempel pada dinding bak-bak itu. M yang kedua adalah menutup, yaitu menutup semua tempat-tempat penampungan air atau drum-drum yang lain. Dan menutup juga bisa diartikan dengan mengubur barang-barang bekas yang bisa menampung air-air hujan atau air-air ketika musim hujan tiba. Nah, M yang ketiga adalah memanfaatkan barang-barang bekas. Jadi limbah-limbah bekas bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lain. Nah, plusnya adalah upaya kegiatan pencegahan lainnya, seperti memelihara ikan, pemakan jentik yang kita taruh pada bak-bak atau kolam penampungan air, menggunakan obat nyamuk, memasang kasa pada ventilasi atau jendela-jendela rumah, selalu memeriksa tempat-tempat penampungan air,
kemudian gotong royong membersihkan lingkungan sekitar, meletakkan pakaian bekas pakai pada tempat yang wadah tertutup, memberikan larvasida, dan juga bisa dengan menanam tanaman pengusir nyamuk seperti daun serai dan lavender. Pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M+ sangat efektif untuk memberantas nyamuk-nyamuk yang nakal dan mungkin sedikit radikal. Baik Sobat Infocast 3, demikian info yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat, khususnya di musim penghujan ini. Jangan lagi biarkan para nyamuk meneror kehidupan kita. Jangan berikan tempat bagi nyamuk Aedes aegypti dan Albopictus untuk bisa berkembang biak di sekitar lingkungan kita. Bagi Sobat Infocast 3 yang sudah follow, saya ucapkan terima kasih. Yang belum follow, segera subscribe karena subscribe itu tidak berbayar. Saya Ari, juru bicara Infocast 3. Jangan ragu untuk hidup bersih dan sehat. Salam sehat untuk kita semua.